Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Doni Wicaksono. Saya akan mendemonstrasikan cara melakukan remote service secara virtual. Di sini terdapat skema jaringan yang akan kita buat. Yang pertama ada internet yang langsung terhubung dengan komputer kita. Ada router client, router server, Linux Debian, dan jaringan luar menggunakan Windows kita. Jadi pertama kita akan menginstal sistem operasi virtualnya. Di sini saya sudah melakukan instalasi. Untuk router 1 ini adalah router client dan router 2 ini adalah router server. Ini juga saya sudah melakukan instalasi pada Debian yang settingan networknya pada adapter 1 menggunakan internal network dan adapter 2 menggunakan host only adapter yang nantinya agar bisa di remote menggunakan putih melalui Windows. Untuk router 1 atau router client, untuk settingan networknya adapter 1 menggunakan NAT, adapter 2 menggunakan bridge adapter, adapter 3 menggunakan internal network, adapter 4 menggunakan host only adapter. Dan untuk router 2, untuk settingan network di VirtualBox-nya, adapter 1 menggunakan internal network, adapter 2 menggunakan internal network juga. Jadi langsung saja kita ke router client. Pertama kita akan login. Di sini saya sudah melakukan konfigurasi IP sesuai dengan skema jaringan ini. Di sini untuk IP-nya Ether 1 kita menggunakan ini. IP ini adalah 10.0.2.15. Ini ada Ether 1 dan di Ether 2 ada IP 192.168.10.1 dan di Ether 3 ada IP 10.10.10.1 seperti ini. Seperti skema jaringan yang kita buat. Lalu kita buka pada router 2. Di router 2 kita pertama login dulu. Di sini saya juga sudah melakukan konfigurasi IP. Kita bisa cek IP address bin. Di sini ada 2 IP. Yang di Ether pertama kita menggunakan 10.10.10.2/24 dan di Ether 2 kita menggunakan 192.168.100.1 untuk Ether 2 sesuai skema yang kita buat. Jadi di router server kita menggunakan IP 10.10.10.2 dan di Ether 2 kita menggunakan 192.168.100.1 seperti itu. Lalu langkah selanjutnya kita akan melakukan routing agar router 1 dan router 2 ini bisa saling terhubung. Saya juga sudah melakukan routing. Cara mengeceknya seperti ini. IP route print seperti ini. Dan saya menambahkan satu routing. Di sini destination address-nya 192.168.100.0 di mana ini adalah network dari IP yang ada di router 2 dan IP yang destination address ini yang kita masukkan di bawah ini 192.168.100.0 ini melalui gateway 10.10.10.2 seperti itu. Di
router 2 juga sama, kita cek. Jadi kita di sini saya juga sudah melakukan konfigurasi routing agar bisa saling terhubung antara router 2 ke router 1. Jadi saya memasukkan destination address 192.168.10.0 melalui gateway 10.10.10.1, dimana itu adalah IP yang ada di router 1. Seperti ini. Jadi kalau misalnya dari 192.168.100.1 sini ingin melakukan ping atau terhubung dengan 192.168.10.1 yang ada di IP yang ada di router klien ini, maka harus melalui gateway 10.10.10.1, dimana itu adalah IP dari router klien pada Ether 3. Selanjutnya, setelah melakukan routing, maka selanjutnya adalah melakukan konfigurasi NAT. Di sini saya sudah melakukan konfigurasi NAT juga. Kita bisa cek dengan cara pada router 1 ya, mengkonfigurasi NAT-nya IP firewall NAT seperti itu. Jadi J-nya src NAT action masquerade dan out interface-nya adalah Ether 1, karena IP Ether 1 ini adalah IP yang langsung terhubung ke internet. Selanjutnya, setelah melakukan konfigurasi NAT, kita akan melakukan konfigurasi pada DNS yang saya juga sudah membuatnya. Cara mengeceknya adalah IP DNS print seperti itu. Di sini saya memasukkan dua IP, ada 10.0.2.2 dan ada 8.8.8. Di router 2 juga sama. Kita cek. Di sini saya melakukan konfigurasi DNS dan memasukkan servernya seperti ini: 10.0.2.2, 8.8.8.8 dan 10.10.10.1, dimana itu adalah IP dari Ether 3 di router klien seperti itu. Lalu untuk melakukan tes kalau router sudah saling terhubung, caranya adalah dengan melakukan ping. Misalnya dari router 2 ke router 1, kita melakukan ping 192.168.10.1, dimana ini adalah IP yang ada di router 1. Sudah terhubung. Untuk koneksi internet, kita ping ke Google. Sudah terhubung juga. Lalu kita coba dari router 2 ke router 1, router 1 ke router 2, ping 192.1.1 terhubung. Lalu kita melakukan ping sudah terhubung juga. Jadi dua router ini sudah saling terhubung. Lalu selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi yang ada di Debian untuk melakukan instalasi layanan SSH. Di sini saya sudah melakukan instalasinya.
Kita masukkan password terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke dalam terminal. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi IP sesuai dari skema yang kita buat ini. Jadi kita akan memberi Linux Debian ini IP 192.168.100.2 seperti itu. Jadi pertama-tama kita harus masuk ke dalam super user. Kita akan mengetikkan perintah su dan memasukkan passwordnya. Jadi ini sudah masuk ke dalam super user yang ditandakan simbol dolar ini berubah menjadi simbol pagar. Itu menandakan bahwa kita sudah masuk menjadi super user atau administrator. Pertama kita akan mengetikkan nano /. Nah, di sini saya sudah melakukan konfigurasi IP. Di sini saya ether 0-nya saya beri IP address 192.168.100.2 supaya sama seperti skema jaringan yang dibuat. Lalu netmax-nya 255.255.0 atau /24. Network-nya 192.168.100.0. broadcast address-nya 192.168.100.255. Lalu gateway-nya 192.168.100.1. Jadi gateway-nya adalah IP yang ada di router server pada Ether 2 192.168.100.1. Setelah melakukan konfigurasi seperti ini, kita akan menyimpan dengan cara Ctrl X seperti itu. Setelah melakukan konfigurasi, yang harus dilakukan adalah merestart network dan reboot, karena di sini saya sudah melakukan restart network dan reboot. Kita akan langsung mengecek IP-nya sudah berubah dengan cara mengetikkan perintah ifconfig seperti itu. Jadi di sini sudah berganti dari IP yang saya beri tadi 192.168.100.2 untuk Ether 0 dan Ether 1-nya saya di sini secara otomatis mendapatkan IP 192.168.56.103, di mana ini adalah IP yang didapat secara otomatis. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi DNS. Caranya adalah nano/.conf seperti itu, dan di sini saya mengkonfigurasikan name servernya 10.10.10.1, yaitu adalah Ether 3 dari router client. Ada 10.10.10.2 yang Ether 1 dari router server. Ada juga DNS Google 8.8.8 dan ada juga DNS public 208.67.222.222. Jika sudah selesai melakukan konfigurasi seperti ini, bisa di save dengan cara Ctrl X, tekan Y lalu enter. Setelah melakukan konfigurasi DNS, kita akan
mencoba tes koneksi dengan cara melakukan ping dari Windows ke Debian-nya. Debian IP host only-nya tadi adalah ini 192.168.56.103. Kita langsung coba ping. Seperti ini, sudah terkoneksi. Selanjutnya kita akan menginstal SSH, layanan SSH server. Di sini karena saya sudah menginstalnya, saya akan menginstalnya yaitu menggunakan perintah apt get install. Di sini karena saya sudah menginstalnya, maka terdapat tulisan seperti ini. Dan jika sudah selesai melakukan instalasi SSH, biasanya secara default port SSH adalah 22. Jadi bisa diganti melalui file konfigurasi SSH-nya dengan cara nano edges. Nah, cara menggantinya adalah mengedit portnya di sini. Kita bisa mengganti portnya sesuai keinginan kita. Jika misalnya sudah selesai mengedit, kita save dengan cara Ctrl X, tekan Y lalu enter. Selanjutnya kita jika ingin meremote Debian kita dari Windows, kita bisa langsung membuka putih seperti ini. Lalu kita masukkan IP host only dari Debian kita tadi 192.168.56.103 seperti itu, dan kita menggunakan port 22 tadi. Lalu langsung kita klik open. Login as OS boxes, passwordnya adalah osboxes.org. osboxes.org seperti itu. Jadi ini sudah bisa terhubung atau sudah bisa meremote service Debian yang ada di sini. Misalnya kita mau masuk super user, lalu kita melakukan ping ke router klien, misalnya 10.10.10.1 seperti itu. Jadi ini sudah bisa melakukan remote service-nya. Jadi jaringan yang kita buat di sini sudah dapat terhubung satu sama lain, entah dari router 1, router 2, router 2 ke router 1, begitu sebaliknya. Dan Debian ini juga bisa terhubung dengan jaringan yang kita buat di sini. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Saya mohon maaf. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.